Oke ya. Nih, sudah saya record ya. Tadi lupa saya record. Oke, selanjutnya contoh ini kemarin sudah kita bahas ya minggu lalu nih, nggak terlalu kita detail lagi bahasnya. Yang kedua ya, contoh soal yang kedua, kita ini membuat rancangan rangkaian logika dengan yang dapat menentukan apakah sebuah angka desimal yang direpresentasikan dalam bit biner merupakan bilangan genap atau ganjil. Jadi outputnya akan dikasih nilai 1 kalau genap, 0 jika ganjil. Nah, di sini perhatikan bahwa inputnya itu dalam berapa nih? 4 bit ya. Nah, ini angka inputannya direpresentasikan dalam 4 bit. Jadi dia itu kalau kita kasih nilai 1, ganjil kasih nilai 0. Sehingga tabelnya seperti ini. Nah, ini ya. Kemarin kita sudah belajar ya mengenai bilangan biner. Misalnya kalau kita punya 4 bit ya, 4 bit misalnya kalau kita mau merepresentasikan 0 ya, berarti binernya di sini adalah 0, 0, 0 ya. Kalau dia 1, berarti di sini adalah dia kan ngitungnya dari belakang ya, berarti di sini 1, 0, 0, 0. Nah, masih ingat ya kalian kenapa bisa seperti ini? Nah, ini ya, jadi caranya bagaimana mengkonversi biner ke desimal. Nah, di sini kan hitungannya di sini 1 kali 2 pangkat 0 ya, ditambah 0 kali 2 pangkat 1, tambah 0 kali 2 pangkat 2, tambah 0 kali 2 pangkat 3, hasilnya adalah 1. Bagaimana kalau desimalnya 2? Ya, desimalnya 2 berarti sini binernya adalah 0010. Coba kita hitung. 0 kali 2 pangkat 0 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 3. Ini sama dengan 2. Seperti itu ya. Kalau 3 berarti sini 0, 0, 1, 1 ya kan? Coba. 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 2 kali pangkat tambah 0 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 3 ya kan? Itu ya. Ini kenapa saya bisa cepat seperti ini ya? Karena udah biasa aja ya. Nih 4 berarti berapa nih? 0, 1, 0, 0 ya. Itu ya. Kalau 5 berarti 0, 1, 0, 1 ya, gitu binernya ya. Jadi kalian bisa latihan sendiri. Itu angka binernya. Nah, di sini katanya kalau angkanya itu genap kasih nilai 1, kalau angkanya ganjil kasih nilai 0. Nah, di sini 0, 0 itu dianggap genap ya, kasih nilai 1. Kemudian 2, dia itu adalah genap kasih nilai 1 seperti itu. Ini adalah tabel kebenarannya. Kemudian di sini ada don't care ya, masih ingat ya don't care kemarin di sini. Nah, karena perintahnya itu adalah kita disuruh merepresentasikan angka desimalnya itu adalah 0 sampai 9. Sementara 4 bit itu nilainya adalah sampai 15 ya kan ya. Nah, 4 bit itu sampai 15 nih kan. 1, 1, 1 ini 15 ya, terakhir nilainya 15. Sementara menurut perintah soalnya kita hanya sampai 0 sampai 9. Nah, sehingga 10 sampai 15-nya itu dianggap don't care. Nah, ya. Ini kemudian kita gambarkan peta Carnot-nya ya. Peta Carnot-nya di sini ini terlihat ya nilai 0, 0, 0, 0. Nah, 0, 0 di sini ya posisinya kasih nilai 1. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Ya, dia bernilai 0, makanya nilainya sini 0. Kemudian ini 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0 di sini, makanya dia bernilai 1 ya. Kemudian ini 0, 1, 0, 1. Nah, 0, 1, 0, 1 nih. 0, 1, 0, 1. Ya, dia bernilai 0 ya. Nah, ini juga yang X nih. 1, 1, 1. 1, 1, 1 ini ya, X. Nah, dia don't care. Nah, ya. Kemudian kita lakukan teknik minimisasi ya. Kemudian dapatlah fungsinya adalah ini. Kemudian rangkaian logikanya ini. Ya, kita sudah belajar dulu lalu. Oke.
di sini ada lagi satu soal ya, ini mungkin agak sulit sedikit ya, nih nomor 3. Di dalam unit aritmatika komputer, jadi sebenarnya ya di komputer kita ya, untuk urusan aritmatika atau perhitungan matematika di komputer kita itu kan dilakukan di dalam prosesor ya. Dalam prosesor kita itu kan ada yang bertugas namanya ALU ya, Arithmetic Logic Unit. Jadi bagian prosesor yang menjalankan fungsi matematika namanya Arithmetic Logic Unit. Ya mungkin kalian sudah belajar tentang sistem operasi, mungkin belum ya. Nanti ada namanya kalau di dalam prosesor komputer itu ada bagian yang namanya Arithmetic Logic Unit. Nah, dialah yang bertanggung jawab dalam memproses, misalnya ada perhitungan matematika di dalam komputer. Nah, sebenarnya komputer kita itu dia nggak ngerti gitu kan ya, kayak manusia gitu kan 1 tambah 1 2 langsung gitu, dia nggak. Jadi dalam komputer kita sebenarnya proses penjumlahan, nah itu kita jelaskan seperti ini ya. Dia nggak ngerti angka desimal, komputer kita itu ngertinya bilangan biner. Nah, makanya kalau ada dia nyuruh gini, misalnya ada disuruh tolong dong 2 tambah 2. 2 tambah 2 itu gimana? 2 tambah 2 berarti 2 tambah 2 berarti ini, misalnya perintah desimalnya gini, 2 tambah 2 berapa? Nah, nanti komputer kita itu taunya gini, 1 0 tambah 1 0. Ya, ini kan biner, berarti 1 0 kan nilainya 2 ya ini. 2. Nah, seperti itu. Jadi komputer kita taunya angka biner yang dijumlahkan itu. Nah, proses penjumlahan biner di komputer kita itu seperti ini. Nah jadi ini ada soal ya nomor 3. Di dalam Arithmetic Logic Unit terdapat rangkaian penjumlahan Eder. Salah satu jenis rangkaian penjumlahan adalah penjumlahan paruh atau half Eder. Rangkaian ini menjumlahkan 2 bit masukan dengan keluarannya adalah sum dan carry. Ini kalian belum paham ini ya. Nah, jadi di dalam penjumlahan biner, mungkin kalian bisa, ini materi pengayaan ya, kalian bisa belajar sendiri bagaimana sih cara penjumlahan biner. Nah, ini misalnya kalau ini mah gampang ya, 0 tambah 0 ya 0 gitu kan. Terus kemudian 0 tambah 1 ya 1. 1 tambah 0 ya 1 gitu kan. Bagaimana ini? 1 tambah 1 berapa nih? Ya, 1 sama 1 kan 2 gitu kan. Tapi bagaimana di sini? Kok ini 1 gitu kan. Nah, kalau penjumlahan biner ya, mungkin ini sekilas, ini materi pengayaan aja. Karena seharusnya sih adanya di materi Alpro ya. Nih, kalau di dalam biner misalnya kayak ini, 0 tambah 1 ya 1, kayak penjumlahan desimal biasa ya. 1 tambah 0 ya 1. 0 tambah 0 ya 0. Nah, bagaimana kalau 1 tambah 1? Nggak mungkin kan kita tulis 2, itu enggak ya. Nah, Kak, jadi penjumlahan 1 tambah 1 seperti ini. Jadi dari dalam biner, apa 1 tambah 1. 1 tambah 1 itu kan desimalnya 2 ya. 1 tambah 1 itu desimalnya 2. Nah, sedangkan 2 itu binernya adalah 1 0. Nah, jadi sehingga kalau binernya ini 1 biner tambah 1 biner ini ya, ini kan biner 1 ya. 1 tambah 1, 2 harusnya. Tapi kalau di dalam biner jadinya seperti ini. 1 tambah 1 kan 2. Jadi binernya adalah 1 0. Nah, ini namanya 0 ini adalah sum, sedangkan ini adalah carry-nya. Sum sama carry. Nah, kita lihat di tabel ini. Nanti kalian belajar sendiri ya, materi pengayaan, belajar sendiri, tolong cari bagaimana sih penjumlahan biner ya. Nah ini 0 tambah 0 ya 0 ya, sum carry-nya nggak ada. 0 tambah 1, 1 sum carry-nya nggak ada. 1 tambah 0, 1 ya carry-nya nggak ada. Nah ini kalau 1 tambah 1 kan harusnya 2 ya. Nah jadi tadi 0 sum-nya, carry-nya adalah 1. Nah jadi kita disuruh menggambarkan
rangkaian digitalnya seperti apa. Nah, ini peta Karnaug untuk yang sum ya, yang sum ya. Jadi dia ada dua inputannya X sama Y ya. 00, berarti di sini adalah 0 isinya. 01, 1 sumnya. 10, 10, ya ini 1 ya. 11, 11, ya di sini 0. Sehingga kita bikin ini fungsinya ya, fungsinya. Jadi fungsinya di sini apa nih? X, Y aksen ya, nih X, Y aksen ditambah ini lagi ya, X aksen, nih ya, X aksen Y ya, X aksen Y, yang ini X, Y aksen. Nah, sehingga bisa kita bikin dia ini ya, X, ini apa nih? Ingat ya, X or Y. Jadi yang bentukan seperti ini, ini sama aja dengan ini ya. X or Y. Nah, kemudian yang kiri ya kita bikin peta Karnaugnya ya, ini 0, 0, 0, 01, 01 nilainya 0 ya, 0. 10, 10 nilainya 0. 11, 11 nilainya nih 1. Kemudian kita bikin fungsinya seperti ini ya. X, Y. Nah, kita bikin gambar rangkaian logikanya. Ingat ya kalau XOR ini seperti ini ya. XOR ini ya. XOR Y. Nah, ini bentuk rangkaian logikanya. Kalau yang XY ya seperti ini aja ya. X and Y. Ini untuk carry, ini untuk sum. Seperti itu. Mungkin ini kalian tolong dipelajari sendiri ya mengenai bagaimana sih cara penjumlahan biner. Cara penjumlahan biner. Soalnya saya contohin ya cara penjumlahan biner. Soalnya kita punya angka berapa ya? Misalnya 2 tambah 2 deh. 2 tambah 2 ya. 2 itu kan binernya 10 ya. 10. 2 tambah 2 nih. 2 tambah 2 kan sudah 4 ya. Kita tambahkan. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 1 tambah 1 kan 2 ya. 2 itu kan binernya 1, 0 ya. 1, 0. 1, 0. Sehingga nih 1, 0 berarti ini 1, 0. Nah, makanya ini berapa nih? Ini biner berapa nih? 0 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2. 4. Betul ya? Betul. Nah, ini ya. Nih, 2 tambah 2 ya. Ini hasilnya 4. Jadi 10 tambah 10. 10 kan binernya 2 ya. 10 tambah 10 ya. 100. 100 ini adalah binernya 4. Itu. Nah, lagi. 11 ini berapa? 11 ini adalah 3 ya. Ditambah 2. Tambah 2. Harusnya kan nilainya kan 5 ya. 5. Nah, ini kalau desimalnya 5 ya. Coba kita kalau binernya 1. 1 tambah 1. 1 tambah 1, 2 ya. Berarti 1 tambah 1, 1, 0. Nah, jadi binernya seperti ini. Betul nggak? Yang 5. Betul ya? 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2. Berapa nih? Betul ya 5 ya? Ya gitu. Satu lagi. Berapa ya? 5 deh, 5 ya. 1, 0, 1 ditambah berapa? 5 tambah 5 ya. 5 tambah 5 kan harusnya 10 ya ini desimalnya. Coba kalau binernya. 1 tambah 1, 2. Tapi kan binernya 1, 0 ya. 1 tambah 1, 2. Ini 1 tambah 1, 2. Jadi 0 di sini. Berarti dia masih sisa 1 sini ya. Taruh sisa 1 sini. 1 tambah 0, 1 tambah 0, 1. Nah, di sini. Kemudian ini lagi. Ini ya carry-nya nggak ada ya. Carry-nya nggak ada. Jadi di sini 1 tambah 1,
2 ya. 2 itu adalah binernya adalah 10. Betul nggak nih 1010 ini adalah 10 ya. Coba kita tes 0 kali 2 pangkat 0 tambah 1 kali 2 pangkat 1 0 kali 2 pangkat 2 ya. 1 kali 2 pangkat 3. Ini 8, ini 2, ini 0, ini 6, betul ya? 10. Nah, itu cara penjumlahan biner. Apa lagi? 1, 1, 1. Ditambah 1, 1. Ini berapa nih? Ini berapa nih? Untuk nilai berapa nih? Berarti ini nilainya 1 tambah 2, 3, 3, 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2. Berarti berapa nih? 7, Bu. Berapa? 7? 7. 7 ya, ini 7 ya. Oke. Itu ya kalau seandainya belum cepat ngitungnya bisa kayak saya tadi. Jadi ini adalah biner untuk 7 ya. Ini biner untuk 7. Ini adalah biner untuk 5 ya. 7 tambah 5 berapa nih? 12 ya. Oke, kita lihat penjumlahan binernya. 1 tambah 1 berapa? 2 ya. Berarti di sini berarti kita sini adalah 0. 0 berarti ada carry ya di sini ya, ada carry. Nah, di sini ada carry-nya. Carry yang dari sini tadi ya. Oke. Berarti di sini ada carry. Coba kita lagi di sini. 1 tambah 1 2 ya, 1 0 berarti di sini. Jadi ada lagi nih carry lagi di sini. Ada lagi carry-nya di sini. 1 tambah 1 adalah 1 0. Menurut saya nggak salah nih ya. 1 tambah 1 adalah 1 0. Kemudian ditambah 1 lagi adalah 1 0. 1 tambah 1 adalah 1 0. Kemudian ditambah 1 lagi, jadi 1 ya, 1 1. Coba kita hitung betul nggak sih ini 12 ya? Tuh jangan-jangan saya salah. Coba ya. 0 kali 2 pangkat 0, 0 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8 ya. 2 kali 2, 2 pangkat 2, 4. 6 tambah 4, 12. Itu ya, seperti itu. Kalian baca sendiri aja. Nanti kalau kita bahas ini terus nanti lama intinya ya. Oke. Itu. Ya, jadi ini adalah rangkaian logikanya. Kita coba kita tes. Betul nggak sih rangkaian logika untuk yang sum ini coba. 1 sama 0. 1 dan carry aja ya dulu ya, carry aja dulu. X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 1, Y-nya 1. Betul nggak? 1N1 jawabannya 1, betul ya? 1, X-nya 1, Y-nya 1. Kalau kita masukin dalam rangkaian logika ini 1N1 jawabannya 1, betul ya? Carry-nya di sini adalah 1. Coba lagi. Kita punya X-nya 0, Y-nya 0, kemudian kita N-kan hasilnya 0, betul ya? X-nya 0, Y-nya 0, kita N-kan jawabannya adalah carry-nya adalah 0. Seperti itu. Oke, ini adalah yang kuadrat ya, sudah kita bahas minggu lalu. Terus yang ini adalah ingin membandingkan lebih besar atau lebih kecil. Nih ya, buatlah rangkaian logika yang menghasilkan keluarannya 1 jika A besar dari B, 0 jika sebaliknya. Nah ini saya bikin ya di sini desimalnya A sama B di sini ya. Katanya kalau A besar dari B kita kasih 1. Contohnya seperti ini. Nih, 2 A-nya 2, B-nya 1. Kita kasih keluaran outputnya adalah 1 ya. Jadi A itu besar dari B. Nah, tapi kan masalahnya komputer kita nggak ngerti nilai desimal. Nah, sehingga kita harus transformasikan dia ke biner. Nah, contohnya ini ya 2 sama 1 nih. A-nya 2, B-nya 1. Berarti di sini 1 0 ya. Nilai binernya 2 kan 1 0 nih. Terus kemudian binernya 1 itu adalah 01. Kemudian outputnya adalah 1 ya, karena kan A lebih besar daripada B. Ini
Ini sudah kita bikin, ini adalah peta Karnaugh-nya. Lalu dapatlah hasil minimisasinya ini ya, kemudian kita gambarkan rangkaian logikanya. Ini kita gambarkan rangkaian logikanya. Ini. Nah, seperti itu. Kalau kita tes ya, misalnya kita punya di sini misalnya angka ini ya 0000 ya, kita masukin A1-nya 0, kemudian A2-nya 0, A2-nya 0, kemudian B1-nya 0, B2-nya 0. Coba kita masukin ke dalam fungsi ini. Pasti hasilnya adalah 0 gitu. Oke. Ini yang sudah disederhanakan ya. Jadi aslinya ini, kemudian kita sederhanakan menjadi ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya materi kita mengenai teori bilangan ya. Ini kita sudah selesai belajar aljabar boolean. Nah, sekarang kita memasuki materi mengenai teori bilangan. Nah, untuk tugas proyek akhirnya nanti kan di pertemuan terakhir itu kan ada kalian mengumpulkan ini ya proyek dalam bentuk kerjaan individu, kemudian ditampilkan dalam bentuk poster ya. Jadi kalau tahun lalu itu bikin kayak makalah atau jurnal gitu, tapi saya pikir kayaknya berat sekali. Jadi kalian cukup membuatnya seperti poster gitu kan, di poster dalamnya itu, di dalam poster itu ada tentang latar belakangnya apa ya, terus kemudian metodenya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa, dan rujukannya dari mana. Contohnya misalnya kayak gini ya. Misalnya seperti ini, contohnya yang kayak tadi, misalnya kita ingin membuat rangkaian logika, misalnya kan yang bisa yang menghasilkan keluaran 1 jika A-nya besar dari B, gitu kan, 0 jika sebaliknya, seperti itu. Misalnya ada kasus seperti itu. Nah, kalian tuangkanlah, misalnya latar belakangnya apa, metodenya seperti apa, hasilnya seperti apa di dalam poster itu, gitu ya. Banyak kok, kalian lihat aja contoh-contoh kasusnya, kemudian diselesaikan menggunakan rangkaian digital ini. Atau nanti ketika kita sudah belajar mengenai sandi, misalnya algoritma Caesar, misalnya gitu kan, penggunaan algoritma Caesar untuk membuat kriptografi. Nah, itu bisa kalian buat ya untuk proyek akhirnya. Atau nanti sudah belajar tentang implementasi aritmatika modulo untuk pengejekan ISBN. Nah, seperti itu. Banyak lah. Oke, nah ya, saya mulai aja mengenai materi dari teori bilangan ya. Teori bilangan ini banyak sekali yang saya skip ya, karena menurut saya terlalu so complicated ya, jadi saya ambil yang ini ya, yang penting-penting saja, yang lainnya bisa dipelajari sendiri ya. Ini saya ambil yang penting-penting saja, sehingga saya mulai dari ini ya, aritmatika modulo. Nah, aritmatika modulo mungkin sudah pada tahu ya, aritmatika modulo itu adalah sisa hasil bagi ya, hasil bagi. Misalnya berapa nih? Misalnya 5 modulo 2 ya. 5 modulo 2 berapa hasilnya? Berapa? 5 modulo 2 berapa hasilnya? Berapa sisa hasil bagi 5 modulo 2? 1 ya. Oke. Oke, betul ya, 1 ya. Jadi sisa hasil bagi ya. Nah, jadi ini kita lihat ya, sini ada notasinya. Misalnya A dan M ya, dibaca gini. A modulo M misalnya. Nah, jadi ada notasinya seperti ini, A modulo M, bisa kita bikin seperti ini, A modulo M sama dengan R, sedemikian sehingga A itu sama dengan M kali Q plus R. Q itu adalah quotient, R itu adalah remainder. Remainder itu apa, sisa hasil baginya ya. Nah, oke, kita lihat di sini. Nah, ini ya,
Berapa hasil operasi dengan operator modulo ini? 23 modulo 5 sama dengan 3. Sehingga sedemikian bentuknya bisa seperti ini nih. 23 sama dengan 5 kali 4 tambah 3 ya, di mana 4 ini adalah quotientnya, 3 ini adalah remindernya ya, atau sisa hasil bagi. Ya kan, 5 kali 4, 20 kali 3, 23 Mas ya. Nah, jadi di sini 23 modulo 5 sama dengan 3 ya, jadi bentuknya bisa kita ubah seperti ini, jadinya 23 sama dengan ya 5 kali 4 tambah 3. Dan 3 ini adalah reminder ya, sisa hasil bagi, 4 ini adalah quotient-nya atau pengalinya ya. 27 modulo 3 sama dengan 0. Nah, jadi bisa bentuknya seperti ini. 27 ya sama dengan 3 kali 9 tambah 0 ya. 9 ini pengalinya atau quotient-nya. 0 ini adalah reminder atau sisa hasil bagi. 6 modulo 8 sama dengan 6. Nah, di sini apa nih? 6 sama dengan ya 8 kali 6 tambah 6. 6 ini adalah reminder. 0 ini adalah pengalinya ya. Nah, bagaimana dengan ini? 0 modulo 12 sama dengan 0 ya. Jadi sama dengan di sini 0 sama dengan 12 kali 0 tambah 0. Nah, ini kalau yang biasa yang nilai yang angka positif kalian udah pada tahu ya. Nah, bagaimana kalau yang negatif? Nah, bagaimana dengan angka negatif? Bagaimana sih cara modulonya? Kita lihat di sini ya. Minus 41 modulo 9 sama dengan 4. Gimana sih nyarinya? Kita lihat ya. Nah, ini contohnya petunjuk. Jika A negatif dan A absolut modulo M tidak sama dengan 0, maka dapat kita menggunakan rumusnya ini nih, Rumusnya adalah A modulo M sama dengan M dikurangi dengan A absolut modulo M. Kita lihat di sini. Contoh ya. Sini kita punya minus 53 modulo 11. Nah, jadi bisa kita cari caranya seperti ini tadi ya. Ini kan A modulo M, berarti sini adalah M dikurangi dengan dalam kurung absolut A dibagi dengan, absolut A modulo M. Nah, kalau seperti ini, minus 53 modulo 11 berarti sama dengan 11 dikurangi dengan, ini absolut minus 53, berarti 53 ya. 53 modulo 11 itu berapa ya? 9 ya. 9. Nah, jadi 11 kurang 9 sama dengan 2. Jadi minus 33 modulo 11 sama dengan 2. Oke, kita contoh lagi yang ini ya. Oke, yang ini nih. Minus 41 modulo 9 sama dengan 4. Ya. Kok bisa sih 4 ya? Coba kita coba ya. Ini kita punya minus 41 minus 41 modulo 9 modulo 9. Nah, tadi caranya kalau selagi absolut A modulo M itu tidak sama dengan 0, bisa kita gunakan rumus ini ya. Jadi sama dengan di sini adalah M dikurangi dengan dalam kurung absolut A, absolut minus A ini ya, modulo M. Nah, dalam hal ini M-nya adalah 9 ya, 9 kita kurangi dengan absolut A. Jadi A ini kan tadi minus 41 ya, berarti absolutnya adalah 41 ya. 41 kita modulo dengan 9. Nah, berapa nih 41 modulo 9 ya? Caranya ya sekali bagi 5 ya. Nih, berapa nih? 5 ya? Coba. 41 bagi 9 berapa? 9 kali 4, 36 ya. Sini ya, 36. Sisanya adalah 5 ya. Berarti 41 modulo 9 adalah 5. Jadi 9 kurang 5 sama dengan 4. Sehingga 41 modulo 9 minus 41 modulo 9 sama dengan 4. Seperti itu. Ini kalau untuk yang ini ya,
untuk yang negatif ya. Kalau yang untuk yang bilangan positif mah biasa aja seperti ini. Ini ya. Ini untuk yang bilangan negatif. Jadi kalau kita bilangan negatif seperti ini, minus ke 1 modulo 9 ya. Caranya ini, M dikurangi dengan absolut A di modulo dengan M gitu ya. Jadi M-nya adalah 9 dikurangi dengan 41 modulo 9 ya, 9 kurang 5 sama dengan 4. Sehingga minus 41 modulo 9 sama dengan 4. Itu kalau untuk yang negatif ya. Untuk yang negatif, nah ini. Nah, bagaimana dengan minus 39 modulo 13? Itu sama dengan 0 ya. Karena kan di sini tunjuknya jika A negatif dan A absolut modulo M tidak sama dengan 0, maka kita dapat menggunakan rumus ini. Tapi kalau dia ini karena A, kalau yang contoh ini ya, minus 39 modulo 13 nih. Ini ada aja. Oke. Di sini ada minus 39 modulo 13 nih, karena A absolut modulo M sama dengan 0, maka tidak bisa kita menggunakan rumus yang ini ya, karena 39 bagi modulo 13 itu kan sama dengan 0 ya. Sehingga kita tidak bisa menggunakan rumus ini ya. Nah, jadi jawabannya ya minus 39 modulo 13 ya 0. Yang kita lihat di sini nih. Questionnya adalah minus 3 dan sisanya adalah 0 ya. Itu tadi. Oke. Kita lihat lagi ini. Ini saya skip ya. Oke, kita langsung aja ke penerapan dari modulo ya. Penerapan dari modulo tadi. Nah, aplikasi dari teori bilangan ya, salah satunya ada ISBN. Kalian kalau beli buku beli buku. Nah ya, kalau kita beli buku tuh kadang ada ininya ya, ada ISBN-nya ya kalau kita beli buku. Coba cari mau jadi contoh buku. Nah ini udah nggak kelihatan ya kalau buku saya. Di sini saya punya buku di sini. Belakang kalau kalian cek deh buku textbook kalian pasti ada ISBN-nya ya. Kemudian aplikasi teori bilangannya adalah fungsi hash, kriptografi ya, banyak sekali. Nah nih. ISBN ya, jadi ISBN itu diperuntukkan untuk penerbitan buku ya. Jadi nomor ISBN tidak bisa dipergunakan secara sembarangan karena diatur oleh suatu lembaga internasional yang berkedudukan di Berlin, Jerman. Nah, jadi untuk memperolehnya bisa menghubungi perwakilan lembaga ISBN di negara. Kalau di Indonesia perwakilannya itu di Perpustakaan Nasional ya, Perpusnas di Jakarta. Jadi setiap buku itu dia pasti punya ini ya, nomor seri ISBN-nya. Kalau nggak ada ya berarti buku itu masih legal gitu, jadi belum terdaftar. Nah ini contohnya ya. Nah kalau beli buku cetak ya biasanya ada ini ya, kode ISBN-nya. Kode ISBN-nya bentuknya barcode gini ya. Nah jadi kode ISBN itu terdiri dari 13 karakter. Biasanya dikelompokkan dengan spasi atau garis. Kalau saya cek di buku yang saya punya ini spasi ya. Nah ini misalnya kita punya contoh ISBN-nya ini nih 978 602 8511 939. Nah jadi yang di depannya ini adalah prefix ya. Prefixnya biasanya sih nunjukin apa ya, kode negara ya biasanya. Sorry ini ya. Nih, dia kode prefixnya ini 602 ini adalah kode negara ya. Indonesia kode negara 602 ya. Kemudian atau nanti kita lihat lebih detailnya ya.
Nah ini, masing-masing nomor mempunyai makna tersendiri dan merupakan identifikasi unik untuk setiap buku yang diterbitkan oleh penerbit. Jadi ISBN ya, tiap buku yang terbit itu ada ISBN-nya dan dia unik. Tiap buku itu punya ISBN-nya sendiri. Jadi tidak ada nomor ISBN yang ganda, sehingga hal ini memudahkan dalam menemukan buku yang dikeluarkan oleh suatu penerbitan. Nah, kita lihat ya struktur kode ISBN. Jadi 978 ini adalah nih, tadi ya 978 nih. 978 itu adalah angka pengenal produk terbitan buku dari EAN atau dari mana nih EAN ini. Kemudian 602 ini adalah kode negara ya, Indonesia nih 602. 65119 ini kan ada 178, 602, 819. Nah ini adalah kode penerbit, misalnya kayak penerbitnya apa, misalnya Erlangga gitu misalnya. Terus 93 ini adalah kode judul. Kode judul, kemudian 9 ini adalah cek digit atau angka pemeriksa. Nanti akan jelaskan apa sih yang pemeriksa ini. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini ya, misalnya ada buku ini nih. Ini ISBN-nya ya, 978-602. Berarti ini adalah buku yang dikeluarkan oleh Indonesia nih, 602 dikeluarkan oleh Indonesia. Kemudian 623, nah ini adalah misalnya 6231, berarti ini adalah penerbitnya siapa nih? Ini penerbitnya mana nih, kita tahu penerbitnya ya, ini penerbitnya. Kemudian 03 ini adalah seri bukunya ya, seri judulnya. 1 ini adalah cek digitnya ini. Nih, awalnya ISBN untuk negara Indonesia adalah 979 dan 602. Ini adalah ciri khas buku Indonesia ya. Untuk buku Indonesia itu awalnya ini ya 979-602 atau 978-602 itu adalah buku dari Indonesia. Coba kalian cek kalau seandainya punya buku dari luar negeri, coba cek awalnya apa. Kalau di Indonesia sih khususnya ini ya 978-602 gitu. Atau 978-979 ya seperti inilah ya ini kode-kode yang untuk terbitan Indonesia. Nah, bagaimana sih kita ingin membuktikan apakah suatu ISBN itu valid atau enggak? Jangan-jangan nih ISBN yang tertera di buku ini abal-abal gitu kan. Misalnya kayak ada buku-buku yang belum terdaftar di ISBN, terus dia mau bikin ISBN asal-asal aja gitu kan. Kita ingin mengeceknya apakah dia ini betul atau enggak ya. Nah, caranya adalah nih. Caranya adalah kita kan punya 13 digit nih, kita ada 13 digit ya nih angkanya. Kita kali dia itu 1 dengan 3 secara bergantian. Kemudian hasilnya dibagi dengan 10 dan diperiksa apakah hasilnya itu 0 atau tidak. Jika 0, maka buku itu adalah valid. Jika tidak, maka buku itu tidak valid. Ya, kita lihat ya caranya bagaimana sih hitungnya. Nih, misalnya nih ya, kita punya ISBN ini 978-602 ini ya ISBN-nya. Ini ada 13 digit. Kemudian kita kalikan angka 1 dan 3 secara bergantian. Nah, ini ya. Misalnya 1 kali 9 ditambah 3 kali 7. Jadi 1, 3 itu bergantian. Nih ya. 1 kali 9 tambah 3 kali 7 ya nih. 1 kali 8 tambah 3 kali 6 ya, sini tambah lagi 1 kali 0 tambah 3 kali 2 tambah 1 kali 7 tambah 3 kali 3 kali 0 ya, 3 kali 0 ditambah 1 kali 7 ditambah 3 kali 4 ya, 3 kali 4 ya, 3 kali 7 sorry tadi saya salah ya, pokoknya 1 3 itu bergantian nih. 1 kali 6 3 kali 7 1 kali 4 ya, 3 kali 1 1 kali 7. Nah ini ya, jadi 1 3 secara bergantian. Ini 1 3 secara bergantian ya. Dikali 1 3 secara bergantian sama dengan ya, kemudian kita jumlahkan
hasilnya ini 110 ya. Nah, katanya tadi setelah kita jumlahkan, kita modulo dengan 10. Kalau hasilnya itu adalah 0, maka dia itu valid. Jika selain itu adalah tidak valid. Seperti ini. Ini adalah hasilnya adalah 110. Kemudian kita modulo dengan 10. Kita modulo dengan 10, hasilnya sama dengan 0. Sehingga buku ini valid ya. Oke, nah kita lihat lagi. Misalnya kita ingin mengecek, misalnya ini kan ada, kan katanya terakhir ini, kita lihat tadi di sini, misalnya ini ada ISBN ya, tadi ISBN-nya, nah angka terakhir ini disebut, yang paling terakhir disebut dengan angka pemeriksa. Nah, angka pemeriksa. Nah, kita ingin mengecek apakah angka pemeriksanya itu tuh matching nggak sih? Matching nggak sih sama ISBN gitu kan? Kita melihat suatu ISBN itu valid atau enggak ya dengan cara yang pertama tadi ya. Cara yang pertama tadi, seluruh nilai 13 digit ini kita kalikan dengan 1 dan 3 itu secara bergantian. Kemudian kita modulo dengan 10, kalau hasilnya 0 itu artinya valid, kalau selainnya tidak valid. Nah, cara yang kedua, kita ingin mengecek apakah dia itu valid atau tidak. Dengan kita cek, kita matchingkan apakah angka pemeriksa dia ini kan angka pemeriksa 9 ya, matching nggak sih dengan ISBN ini? Nah, kita tes. Misalnya tadi ya, kita punya ISBN 978 602 70 67 417. Oke, kita ingin mengecek apakah 7 ini betul nggak sih dia itu angka cek digit dari ISBN ini. Kalau betul berarti ISBN ini valid. Kita tesnya. Berarti ini kita kalikan 1 dan 3 itu secara bergantian. Berarti dari sini sampai sini ya, kecuali yang kayak ini kan karena kita ingin membuktikan ini ya. Nanti dari depan ini, dari 978 sampai ini, kita lakukan perkalian 1 dan 3 bergantian ya. Nah ini, 1 kali 9, 3 kali 7, 1 kali 8 ya. Bergantian, hasilnya itu adalah 103 ya. Setelah kita jumlahkan, hasilnya adalah 103 nih ya. Berarti 1 dan 3 ini secara bergantian ya, dari sini sampai sini. Nih, hasilnya adalah 103. Kemudian 103 ini kita modulo dengan 10. Kita modulo dengan 10. Setelah kita modulo dengan 10, hasilnya adalah 3 ya. Hasilnya 3, kemudian untuk ngeceknya adalah 10 kurang 3 lagi, sampai dengan 7. Berarti betul ya ini ya? Betul. Nah, ini betul. Nah, seperti itu. Oke, saya mau coba lagi ya. Ini saya punya satu buku ya. Ini ada satu buku ya. Coba kita tes bersama-sama apakah ISBN-nya itu betul nggak ya? Ya. Saya punya buku ISBN-nya itu adalah 979 3862 14 9. Betul nggak sih ini 13 digit ya? 3 tambah 4 7 tambah, oh ini ISBN-nya yang model lama ya, bukan yang, kalau yang lama dia ini ya 10 digit, kalau yang baru itu adalah 13 digit ya. Kita cari lagi buku yang 13 digit ya. Kita cari buku yang 13 digit. Oke, saya nemu lagi ini ada buku ini ya, ada Al-Quran, ada ISBN-nya juga nih. Nah, saya lihat ya ISBN-nya berapa sih? Oke, saya ada Al-Quran terjemahan ini.
Saya lihat ini SBN-nya 978 ini bukunya ya. Ini ada SBN-nya 978 602 99 224 62. Nah, tolong ya sama-sama ya kita menghitungnya apakah nomor ISBN ini valid ya. Tolong kita sama-sama hitung ya. Karena ini soalnya banyak ya, lumayan. Tolong kalian juga menghitung ya. Sama-sama hitungnya di sini 1 kali 9 ya, 1 kali 9 ditambah 3 kali 7 ya. Jadi langsung aja ya, saya biar tidak terlalu cepat ya. Mungkin ada yang bantu saya untuk hitung nanti kalkulator ya. 1 kali 9, 9 ya. Tambah 7 kali 3, 21 ya. Ditambah 1 kali 8. 8 ditambah lagi nih 3 kali 6 18 tambah 1 kali 0 ya. Belum selesai, masih banyak ya. Oke, ditambah berarti saya ke bawah aja ya. 1 ada 3 lagi sekarang. 3 kali 9 7 ya. Ditambah 1 kali 9. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Soalnya anak saya lagi nangis, saya mau bikin susu. Bentar ya, sebentar ya. Ya, nyari 10 menit, tunggu ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Mungkin ada yang sambil menghitung juga ya. Oke, tadi kita udah nyampe berapa nih? 3 dari 9, 9 oke, ditambah 3 kali 2, 3 kali 2 ya. Kemudian di 3 kali 2 sama dengan 6. Terus ini tambah lagi ya, tambah 1. Sorry, tangan saya ini basah, susah nulisnya. Oke, 1 kali 2 ya, ini 2 ditambah lagi ya, bawah berarti ini 3 kali 4, 12 ditambah 1 kali 6 ya, 6 ditambah 3 kali 2, 6. Nah, silakan kalian tolong ditambahin. Saya bantu saya nambahin ya, silakan ditambahin nih. 9 tambah 21 tambah 8 tambah 12 tambah 0 ya. Tambah 27. 130 ya. Oke, 130. Oke, selanjutnya adalah kita ingin mengecek apakah ada ini valid atau tidak ya. Kita modulokan dengan 10. Jadi 130 tadi ya, kita modulokan dengan 10. Berapa nih? 130 modulo 10. 0 ya, berarti dia valid ya, bukunya valid. Jadi karena hasil modulonya itu adalah 0 ya. Jadi buku itu tadi valid. Oke, selain dengan cara yang tadi ya, kita bisa juga melihat ya, apakah cek digit yang dihasilkan dari ISBN tadi itu matching atau enggak yang ini sama ISBN-nya. Nah, caranya sama ya, kita kalikan 1 kali 3 secara bergantian, tapi dari sini nih, dari 98 sampai 6 ini ya, karena kan yang ingin kita cek kita ada 2 ya. Kita lakukan perkalian ini 1 kali 3 secara bergantian ya sampai ini. Nah, kalau kita lakukan perkalian 1 sampai 3, 1, 3 bergantian sampai yang ini, hasilnya berapa nih? 130 kurang 6 berapa nih? 130 kurang 6 berapa? 124 ya. Karena agak malas saya ngitung lagi ya, saya menulis lagi itu agak malas ya. Pokoknya caranya sama, cuman kan karena kita ingin ngecek apakah cek digit yang ini tuh matching nggak sih sama SBN-nya gitu kan. Nah, jadi caranya adalah kita kalikan 1 dan 3 secara bergantian. Berarti ini ya dari 98 sampai 6 ini kita kalikan 1 dan 3 secara bergantian. Nah, hasilnya ini berapa nih? Coba 130 kurang 6 124 ya. 124. Tadi caranya adalah ini. Caranya adalah nih ya, kita ingin mengecek apakah karakter ujinya ini matching atau enggak ya. Nah, setelah kita dapatkan ini, kemudian kita modulo 10, lalu hasilnya itu modulo 10 kita kurangi hasilnya. Nah, kita coba ya. Ini tadi. Berarti ini kalau perkalian 1 dan 3 secara bergantian sampai 6 ini berarti sekitar 30 kurang 6 itu 124 ya. Oke, nanti 124 kita modulokan dengan 10. Apa nih? 124 modulo 10 ya. Berarti ini 1, ini 0 ya, 24 jadi 10, 2, 20, berarti ini adalah 4 ya. 4 ya, 124 kita modulokan dengan 124 kita modulokan dengan 10 sama dengan 4 ya. Oke, kemudian kita ingin ngecek apakah cek digitnya itu matching nggak tadi ya. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan hasilnya ini 10 kita kurangkan dengan 4. Hasilnya adalah 6. Nah, kita cek, itu nggak sih? Oh, saya salah ya. Harusnya 2 nih. 2. Apa saya salah? Totalnya 128, Bu. Hah? Kenapa? 128 ya? 128. 128 ya?
Oke, ini salah saya di sini ya. Oke, yang ini yang mana totalnya atau ini? Total perkalian dari 978 sampai ini ya? 108 ya? Iya, Bu. Oh, Iya, oke, Bu. salah. Oke, 128 tadi ya. Ulang ya. Jadi tadi kita punya ISBN 978 602 99224 kita ingin mengecek ini ya, apakah dia itu matching atau enggak. Berarti kita dari sini sampai sini kita lakukan perkalian 131313 secara bergantian tadi ya, hasilnya adalah 128. Kemudian kita modulkan dengan ini ya, dengan 10. Hasilnya itu adalah berapa? 28 plus 10, 8 ya. Nah, oke, 10 kurang 8 sama dengan 2. Betul ya, 2 sama ya yang ini. Ya. Oke, nah seperti itu cara mengecek apakah suatu ISBN itu valid atau enggak ya. Jadi pertama itu bisa kita lihat yang menghitung secara keseluruhan tadi ya. Ini kita hitung secara keseluruhan dari awal sampai akhir ini 1313 secara bergantian ya. Secara bergantian. Kemudian kita multiplikan dengan 10. Kalau hasilnya itu adalah 0, maka dia itu valid. Kalau seandainya tidak 0, berarti tidak valid. Nah, cara kedua adalah bisa kita mengecek ya cek digit yang belakang ini itu tuh matching nggak sih dengan SBN-nya kayak gitu ya. Dengan cara kita kalikan dari 1 3 bergantian, berarti dari 978 sampai 6 ini kita kalikan 1313 secara bergantian. Kemudian kita modulkan dengan 10 hasilnya. Dan kemudian hasilnya itu kita 10 kita kurangkan hasilnya. Dapatnya berapa ya? Seperti yang tadi kita coba ya ini. Ini kita modulkan 10 hasilnya 8, kemudian 10 kurang 8 hasilnya 2 sama. Itu cara kita mengecek ISBN. Gitu. Nah, kalian coba kan di rumah ya, cek apakah ISBN yang kalian punya buku itu betul atau enggak. Jangan-jangan bukunya bajakan gitu. Karena ini jangan-jangan bukunya bajakan terus di ISBN-nya ngasal-ngasal. Oke ya, kalau sudah kita akan beralih ya ke materi selanjutnya ya, biar cepat selesai ini. Kalau bulan puasa lumayan lah lama-lama ngomong. Yang penting kalian sudah paham ya bagaimana caranya untuk mengecek suatu ISBN ya, apakah ISBN itu valid atau tidak. Oke, sebentar ya, saya balas WA, banyak sekali nih WA butuh cepat dibalas. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, kita akan kenal lagi ya yang namanya fungsi hash ya. Jadi fungsi hash mungkin kalau udah dapat mata kuliah ini nggak sih sistem operasi? Udah belum?
mata kuliah sistem operasi semester ini. Nah, kalau biasanya ada yang dijelasin tentang fungsi hash ya. Fungsi hash itu untuk pengalamatan di memori tujuan pengaksesan data dengan cepat. Nah, jadi bentuknya ini ya K modulo M. Jadi fungsi hash K ini ya K modulo M. M itu adalah jumlah lokasi memori yang tersedia. K itu adalah kunci integer. HK ini adalah lokasi memori untuk record dengan kunci Unica. Misalnya seperti ini, ada data report mahasiswa ya, isinya ada NIM, nama, mata kuliah, sama nilai. Kemudian NIM itu adalah kunci K. NIM itu adalah kunci K. Nah, kita ingin menyimpan data ini ke dalam memori, gitu. Jadi biar cepat ngambilnya di komputer. Ini caranya. Contohnya. Nah, M ini adalah lokasi memori yang tersedia ya. Misalnya kita punya ini ya, slot-slotnya ini dari 0 sampai 10. Artinya ada 11 slot ya. Kan ada 11 slot ya. Ini ada 11 slot dari 0 sampai 10. Kemudian ini ya ada M sama yang 11 mempunyai sel-sel memori yang diberi indeks dari 0 sampai 10. Kemudian akan disimpan data record yang masing-masing mempunyai kunci 15, 558, 32, 132, 102, dan 5. Nah, ini kuncinya ini terserah kita ya, mau bikin kuncinya berapa. Nah, ini kuncinya. Nah, kita bikin kunci hash-nya ini ya. Misalnya kita ingin menyimpan, misalnya akan disimpan data record masing-masing mempunyai kunci ini. Nah, NIM-nya itu adalah kunci. Misalnya ada orang yang punya 15, makanya sini kuncinya adalah 15. Ada orang yang ini enggak ini ya, enggak berurutan. Misalnya ada orang yang NIM-nya belakangnya 32 ya gitu ya. Misalnya ini kita ingin menyimpan orang ini. Misalnya ada orang yang NIM-nya belakangnya 15 ya. Kita ingin menyimpan data dia. Nah, di sini nanti rumusnya ya, apa sama dengan K modulo M. K itu adalah kunci, M itu adalah jumlah lokasi. Nah, ini di sini ya ada kuncinya 15, berarti 15 modulo 11 sama dengan 4. Sehingga orang yang NIM-nya 15 tadi, datanya disimpan ke lokasi memori yang ke-4 ini. Sini ya. Kemudian misalnya ada orang yang NIM-nya belakangnya 558. Nah, ini ya, karena kuncinya itu udah NIM ya. Berarti 558 modulo 11 sama dengan 8. Sehingga data orang yang NIM-nya belakangnya 558 kita simpan di lokasi memori ini. Kemudian kuncinya 5, misalnya ada orang yang NIM-nya belakangnya 5 ya. Nah, ini 5 modulo 11 sama dengan 5 ya. Sehingga datanya orang itu kita simpan di ini ya, memori 5 ini. Ada lagi nih orang NIM-nya 102 belakangnya. 102 ini ke modulo M. Nah, 102 kita modulo dengan 11 jawabannya 3 di sini. Seperti itu ya cara fungsi hash-nya. Jadi pengalamatan di memori ya dengan tujuan untuk mengakses data dengan cepat. Gitu. Misalnya ya terjadi kolisi. Kolisi itu apa sih? Fungsi hash yang menghasilkan nilai H yang sama untuk K yang berbeda. Misalnya kita punya kunci K itu beda, tapi hasil akhirnya itu sama. Kita seperti ini. K-nya 74. Kita sama-sama ingin menyimpan di ini ya, memori yang ini. 74 modulo 11 sama dengan 8. Kemudian kita punya kuncinya itu adalah 558. 558 dibagi di modulo 11 hasilnya 8. Nah, gimana kok sama gitu kan ya? Bagaimana itulah namanya kolisi ya. Fungsi hash menghasilkan nilai H yang sama untuk K yang berbeda. Nah, bagaimana kita mensiasatinya? Jadi
pada elemen indeks 8 ini karena sudah berisi 558, maka yang di 74 11 ini kita taruh ke elemen kosong berikutnya, yaitu kan yang 9 ini masih kosong ya. Tadi ini nih 558 ini kita taruh di sini. Tiba-tiba ada kunci baru ya 74 11 jawabannya 8 juga. Masa mau kita simpan di sini? Nggak bisa ya, bisa ditimpa. Nah, caranya adalah di berikutnya. Kalau seandainya ini kosong gimana? Kosong. Kalau di sananya sini terisi Bu, gimana? Pindah lagi berikutnya. Berikutnya masih terisi Bu, tapi berikutnya lagi. Ini ya itu ya kalau seandainya terjadi kolisi ya nilai yang sama. Itu untuk fungsi hash ya, untuk pengalamatan di memori. Berikutnya kita kenalan dengan namanya kriptografi. Nah, jadi kriptografi itu apa sih? Ya, kriptografi itu adalah secret writing ya. Jadi adalah jadi kriptografi itu dikenal ilmu yang untuk menjaga keamanan pesan ya, dengan cara menyandikannya dalam bentuk lain sehingga nggak bermakna lagi gitu. Jadi kalau seandainya kita kirim kabar ke orang gitu kan, tiba-tiba tengah jalan kabar itu dicuri oleh orang, nanti kebaca gitu. Makanya kita perlu melakukan kriptografi. Jadi kita menyandikannya itu ke dalam bentuk yang lain sampai orang lain nggak ngerti itu apa. Gitu. Tujuannya agar pesan ini yang bersifat rahasia tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Misalnya kayak zaman perang dulu ya. Jadi kenapa dari bahasa Yunani? Jadi karena pada zaman perang Yunani dulu, misalnya kayak raja mengirim pesan ke panglima perang gitu kan ya. Pesan ini dibawa oleh kurir. Nah, bisa aja kan tengah-tengah jalan kurirnya itu diculik gitu kan ya, terus pesannya dibaca. Nah, makanya perlu dilakukan kriptografi gitu kan. Jadi pesan itu sudah entah apa jadinya. Misalnya seperti ini ya, kita sandikan. Misalnya Pak Raja itu bilang gini, misalnya bom jam 2 malam, misalnya itu ya. Nah, ini dia bisa bikin sandinya seperti ini sih, misalnya kayak entah apa gitu kan, J K L X Q R S gitu kan, pokoknya nggak ngerti lagi orang. Nah, yang nanti ini akan diterjemahkan oleh panglima perangnya itu tahu. Pokoknya setiap raja ngirim pesan kuncinya apa gitu kan, nanti dia bisa menyandikannya sendiri gitu. Nah, kalau ini pesan kayak gini kalau dikirim ke kurir, jadi kalau seandainya kurirnya di tengah jalan diculik atau entah kurirnya ini tidak dipercaya gitu kan ya, jadi kurirnya itu nggak tahu itu apa isi berita ini gitu. Jadi yang tahu isi berita ini cuma raja sama panglimanya aja, karena raja sama panglima dia tahu kunci untuk mendeskripsikan ini apa gitu ya. Itu kenapa ada kriptografi. Nah, nanti kita akan kenal ya namanya ada istilahnya plain text, ada namanya ciphertext. Nah, plain text itu adalah pesan yang atau informasi yang dapat dimengerti maknanya, itu namanya plain text ya. Ada juga namanya ciphertext. Nah, ciphertext itu adalah pesan yang sudah disandikan sehingga nggak tahu lagi maknanya apa-apa lagi gitu. Misalnya ini plain text-nya, culik anak itu jam 11 siang. Nah, ciphertext-nya adalah nggak tahu nih apa bacanya, T bla bla gitu nggak tahu ya apa itu. Nah, jadi plain text-nya ini, ciphertext-nya itu. Nah, ini adalah bentuk penyandi sandi ya. Nah, kita akan belajar bagaimana sih cara menerapkan kriptografi ini. Oke. Selain kita kenal yang namanya plain text dan ciphertext, ada lagi namanya enkripsi. Enkripsi itu adalah proses menyandikan plain text menjadi ciphertext. Jadi enkripsi berarti itu adalah proses kita menyandikan plain text tadi menjadi ciphertext. Terus ada proses namanya dekripsi, yaitu proses mengembalikan ciphertext tadi menjadi plain text. Nah, ini ya. Jadi yang raja lakukan itu adalah enkripsi, yaitu menyandikan
plaintext menjadi ciphertext. Kemudian yang dilakukan oleh panglima perang itu dekripsi, yaitu mengembalikan ciphertext menjadi plaintext semula. Jadi kalau bisa kita gambarkan ya dalam bagan ini adalah yang dinamakan kegiatan kriptografi ya. Jadi ada plaintext, kemudian ada kuncinya, kita enkripsikan, hasilnya ada ciphertext. Kemudian ini prosesnya enkripsi, ciphertext ya, ada kunci, kemudian jadi plaintext semula ya, seperti itu ya. Nah, apa sih implementasi dari enkripsi dekripsi? Nah, contohnya kayak kita ngirim SMS. Nah, sebenarnya kita ngirim SMS itu saat pengiriman paket-paket data tengah-tengah jalan, itu SMS yang kita kirim itu nggak seperti itu. Disandikan dulu ya. Jadi saat kita kirim, ada proses penyandian. Nah, jadi saat perjalanan pengiriman data itu, data kita nggak plain text. Yang dikirimkan itu dalam bentuk ciphertext. Nanti pas nyampe di handphone tujuan, baru diubah lagi ke dalam plain text. Seperti itu nih. Pengiriman data melalui saluran komunikasi, pesan itu dikirim dalam bentuk ciphertext sebenarnya. Karena apa sih tujuannya? Karena takutnya di tengah perjalanan pengiriman data paket SMS itu ya, data-data SMS itu bisa aja kan dicuri-curi sama penyusup kayak gitu, hacker gitu atau apa. Nah, makanya perlu kita lakukan penyandian ya. Makanya ada algoritma penyandian yang dilakukan oleh provider itu supaya data itu nggak dicuri ya. Nih, data ditransmisikan dalam bentuk ciphertext. Di tempat penerima ciphertext dikembalikan dalam bentuk plaintext. Nah, itu sebenarnya yang dilakukan oleh SMS kayak gitu. Nah, ini contoh enkripsi pada dokumen. Kemudian ini adalah contoh enkripsi pada foto ya. Misalnya foto ini kita lakukan enkripsi jadi seperti ini. Ini juga ya pada database seperti ini. Ini ada pertanyaan. Kalau di aplikasi chatting kayak WA gitu pakai aplikasi enkripsi, dekripsi yang enggak sih? Iya, pakai. Kalau kayaknya ya tiap aplikasi yang seperti yang pengiriman data seperti itu ya, itu pasti pakai enkripsi, dekripsi kalau di tengah perjalanan pengiriman data itu pasti ya, karena ya tadi takutnya saat data itu dikirimkan ya ada pasti takut ada penyusup ya tengah jalan kayak gitu. Jadi sebenarnya sih kita kan taunya pengiriman itu cepat aja gitu kan, karena kayak SMS itu kan pengirimannya nggak berjeda lagi ya, udah kecepatan cahaya gitu. Sebenarnya kalau kita ngirim misalnya kayak apa ya, kayak WA, SMS gitu, misalnya kita ngetik ini dalam HP kita yang misalnya kita tulis gitu kan, aku cinta kamu misalnya kan, sama SMS pacar kamu ya. Saya kamu ini SMS. Ini HP penerima ya, HP pacar kamu. Nah, di tengah jalan ya kalau kita kirim data itu kan sebenarnya data kita tuh dikirim kayak paket-paket gitu ya, paket-paket AI. Atau jadi ini paket-paket informasinya ya. Nah, sebenarnya jadi ini tuh di tengah perjalanan ini tuh di enkripsi jadi entah apa lahnya XY, S, O, Z apa gitu ya. Jadi supaya karena di dalam proses perjalanan ini itu banyak sekali penyusup untuk ini ya, untuk dia mengintai, ingin mengambil pesan yang dikirim itu. Makanya di tengah-tengah perjalanan pengiriman pesan pasti ada enkripsinya. Nanti pas sudah sampai ke HP orang menerima, nanti akan dekripsikan lagi. Nanti dia akan baca seperti ini. Cinta kamu lagi gitu. Seperti itu ya. Jadi ini suatu contoh dari ini ya, enkripsi. Nah ini salah satu algoritma untuk kriptografi itu dikenal dengan yang paling tua ya, yang paling tua yang pertama kali itu adalah algoritma Caesar.
Jadi algoritma enkripsi sederhana yang sangat sederhana sekali ya, yang pertama kali ditemukan pada masa Raja Julius Caesar. Nah, jadi bagaimana sih cara kerjanya? Nah, jadi tiap huruf alfabet digeser 3 ke kanan, 3 ke kanan secara wrapping. Contohnya, misalnya kita punya huruf A, kita mau kita enkripsikan, maka A ini jadi D gitu kan ya, B ini jadi E, C itu jadi E, pokoknya 3, dia jadi 3, melompat ke kanannya. Misalnya kita punya plain text-nya ini awasi Asterix dan temannya Obelix, di mana kita punya kuncinya 3. Artinya geser 3 ke kanan, berarti A jadi D, W jadi Z gitu ya, A jadi D, S jadi V, I jadi L, seperti itu. Ya, kita coba ya. Nah, ini kita kan punya huruf alfabet itu kan totalnya 26 ya, totalnya 26, tapi kita menghitungnya A itu kita mulai A itu kita indekskan dengan 0. A itu 0, ya berikutnya. Jadi kan A, B, C, D, E, berarti ini A itu 0, B1, C, A2, D, 3, E4, dan sampai Z itu 25. Tapi total hurufnya kan 26 ya, total hurufnya 26. Tapi kita mengindekskan A itu 0 ya, jadi A itu mulai dari 0, Z itu 25 ya. Nah ini ya, maka secara matematis proses enkripsinya, algoritmanya seperti ini rumusnya. Jadi ciphertext sama dengan enkripsi plain text ya, sama dengan plain text tambah 3 modulo 26. Nah, proses dekripsinya berarti plain text sama dengan dekripsi, ciphertext sama dengan ciphertext kurang 3 modulo 26. Misalnya kuncinya itu adalah geser 3 ya, berarti di sini plain text tambah 3 modulo 26. Nah, kalau proses dekripsinya berarti ciphertext dikurang 3 modulo 26 ya, kita coba kan. Nah, ini awasi Asterix dan temannya Obelix. Nah, coba ya. Kita kan punya plain text-nya itu adalah A ya. A itu sama dengan 0. Nah, sehingga rumusnya ini adalah enkripsi plain text sama dengan ya plain text tambah 3 modulo 26. 3 modulo 26 berapa? 3 ya. Nanti 3 itu adalah D, seperti itu. W itu nilai nilai plain text-nya adalah 22 ya, 22. Kemudian nanti kalau kita lakukan jadikan ciphertext berarti ini sama dengan ya enkripsi 22 sama dengan 22 tambah 3 modulo 26 sama dengan 25 ya. 25 itu adalah Z. Nah, seperti itu. Misalnya saya ganti ya, misalnya kalau lebih gampang caranya gimana sih Bu? Biar lebih gampang gitu ya. Nah, kita tulis aja dulu nih. A, B, C, D, E, ini udah gampang gitu. Nanti di sini 0, 1, 2, 3 ya. Ada yang terlewat nih. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Angka 8-nya ada 2, Bu. Oh iya, angka 8-nya 2 ya, oke. 9, 10 ya, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya, sorry ya. Itu 22, 23, 24, 25. Oke.
Misalnya kita punya kuncinya itu adalah, misalnya kita punya ini saya ada pesan ya, misalnya aku gitu ya. Nah, kita punya kuncinya itu adalah 4. Berarti ini rumusnya adalah ini ya, hypertext-nya sama dengan plain text-nya berapa? A itu adalah 0 ya. A itu 0, berarti sini 0 tambah kuncinya 4 ya. Kemudian kita modulo dengan 26. Berarti sini 4 modulo 26 berapa? 4. Sehingga A ini kita konversikan dengan yang nilainya 4. 4 itu apa? E ya. E seperti itu. E. Oke. Selanjutnya cepat yang kedua ya. Kita coba lagi nih. Kita punya K. K itu nilainya berapa sih? K itu 10 ya. 10. Kuncinya itu ada 4. Berarti geser 4 ya. 10 tambah 4. Modulo 26. 14 modulo 26 berapa? 14 modulo 26 itu adalah 14. 14 itu apa? 14 itu adalah MNO ya, O ya, O. Jadi di sini kan jadi O. Kita lihat lagi U. U itu 20 ya nih. 20 di hypertext yang ketiga ya, kita punya U. U itu nilainya adalah 20, berarti 20 tambah 4 modulo dengan 26. 24 modulo 26, 24 ya. 24 itu nilainya adalah 24 itu adalah Y. Berarti sini jawabannya adalah, nah jadi sekarang aku itu kita menjadi away gitu. Itu adalah enkripsi dari aku. Nah bagaimana cara melakukan dekripsinya lagi? Nah cara pendeskripsiannya dengan kita kan punya AOA tadi ya. Udah saya hapus ya. Oh, EOE, tadi ya dapetnya EU. Dia EOE tadi. Nah, bagaimana cara kita melakukan dekripsinya? Berarti di sini kita mau bikin plain text-nya lagi ya. Plain text-nya berarti di sini E itu berapa? E tadi itu adalah 5 ya nilainya ya. 5 berapa tadi? E itu adalah 4 ya. E itu nilainya 4. 4, berarti sini 4 kurang 4 modulo 26. Tadi kan kuncinya 4 ya, sehingga sini adalah 0. 0 itu apa? 0 itu adalah A ya. Kemudian paradoks yang kedua, O itu berapa sih nilainya? O itu urutan berapa di alfabet ini? O itu O itu adalah 14 ya. O itu adalah 14. Ini adalah 14 kurang 4 modulo 26. Keduanya adalah 10. 10 itu apa? 10 itu adalah K ya. 10 itu adalah K. 10 itu adalah K. Sekarang ini. Nah, betul lagi. P3. P3 itu adalah tadi berapa? 24 ya. 24 kurang 4 modulo 26. Di 20. 20 itu adalah tadi urutannya U ya. Sehingga deskripsinya adalah aku. Seperti itu. Nah, gampang ya. Itu adalah contoh ya untuk algoritma Caesar ya. Algoritma kriptografi yang sangat sederhana. Algoritma kriptografi yang sangat sederhana sekali ya. Ini codingannya, mana tahu nanti ada salah satu atau beberapa mahasiswa yang nanti proyek akhir di tugas akhir di mata kuliah ini akan membuat suatu aplikasi untuk
enkripsi dekripsi gitu kan. Soalnya tahun kemarin ada yang kayak gitu. Ini pseudocode-nya, ini pseudocode-nya ya. Ini pseudocode-nya, tinggal pakai aja. Itu contoh lain adalah algoritma RSA, tapi ini agak sedikit rumit ya, jadi nggak terlalu saya jelaskan. Yang penting kita sudah tahu ya bagaimana cara menggunakan algoritma dari kriptografi ya. Salah satu contohnya itu adalah ini, yang paling sederhana adalah algoritma Caesar ya. Oke, materinya sekitar itu aja sih ya, karena saya ambilnya yang penting-penting aja ya, karena yang lainnya kayaknya bisa dipelajari sendiri. Tapi yang paling penting ya kita tahu ya implementasian dari teori bilangan itu untuk apa saja. Contohnya tadi ya kayak modulo bisa kita gunakan untuk mencari ISBN ya, untuk mengecek apakah ISBN ini valid atau enggak. Kemudian bisa juga kita gunakan untuk algoritma kriptografi ya, seperti itu. Nah, silakan kalau ada yang ingin bertanya ya mengenai materi yang kita bahas tadi, silakan ya. Silakan bertanya bagian part mana yang perlu kita ulangi ya mengenai materi aritmatika modulo tadi ya, semua implementasinya yaitu ISBN sama kriptografi. Silakan kalau ada yang ingin bertanya boleh langsung, boleh melalui chat ya di situ ini, silakan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin materinya sudah sangat jelas sekali ya. Oke, silakan kalian belajar secara mandiri. Ini nanti materi ini akan saya share di e-learning. Kemudian rekaman ini akan saya share juga. Nah, karena materi aljabar boolean sama materi mengenai teori bilangan ini sudah selesai, maka akan ada tugas ya. Karena kan setiap dua materi kita akan ada tugasnya, setiap ada dua materi kita akan ada tugas. Nah, tugasnya itu akan saya share di e-learning ya. Jadi waktu pengerjaannya adalah seminggu ya, materinya terkait pengerjaan soal-soal mengenai ini ya, aljabar boolean dan kriptografi. Oke. Nah, tahun lalu itu ya mahasiswa yang protes dengan gini kan, mata kuliah matematika diskrit ini sangat membosankan karena tidak ada kuis. Nah, saya itu berpikir, gimana lah cara bikin kuis untuk matematika diskrit ini, sementara soalnya itu tuh panjang-panjang gitu kan ya. Kalau kita pakai kuis, pakai platform kuis seperti Kahoot atau Quizizz, itu kan untuk pertanyaan-pertanyaan yang cepat dijawab ya, misalnya kayak berapa detik bisa jawab gitu kan. Bayangkan kalau pertanyaan kayak matematika diskrit ini gimana coba? Untuk pertanyaan yang menggunakan Quizizz gitu, berapa detik ya kali kalian bisa berpikir berapa detik untuk membuat rangkaian logika gitu kan. Kemudian materi diskrit ini kan perlu banyak gambar-gambar kayak gitu kan. Kalau saya bikin kuis bingung juga gimana nih bikinnya gitu kan. Nah, makanya untuk mata kuliah seperti ini ya yang memerlukan coret-coretan gitu ya agak sulit sekali kalau kita bikin kuis. Nah, makanya saya bikinnya ya tugas-tugas aja gitu ya, supaya kalian bisa menjelaskannya dengan baik, bisa dicoret-coret gitu. Kalau kuis ya agak sulit, kecuali untuk mata kuliah algor mungkin kali bisa di kuis ya. Itu makanya saya nggak bikin kuis. Oke, minggu depan materi kita akan belajar tentang teori graf ya.
tentang teori graf, kemudian ke depannya lagi tentang implementasi algoritma Dijkstra untuk pencarian bukti terpendek ya. Nah, itu salah satu implementasinya. Jadi kalian bisa nanti bikin proyeknya itu misalnya mencari rute peta pendek dari rumah saya ke pasar dengan algoritma Dijkstra, itu bisa ya. Nah, mulai sekarang mungkin kalian kepo tentang algoritma Dijkstra, algoritma Astar, silakan kalian pelajari sendiri dulu ya kalau kita kepo dari sekarang, supaya nanti pas kuliah biar langsung udah paham aja kayak gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya kita cukupkan ya, lumayan juga nih ya kuliahnya, sampai juga ya. Oh jam 1 jam 1 jam 40 menit ya untuk ngomong. Kalau nggak puasa bisa langsung minum deh ya, tapi masalahnya puasa nih. Oke, terima kasih sudah bergabung ya. Semoga materi yang disampaikan ini ya bermanfaat ya. Oke, silakan pelajari secara mandiri ya kalau masih terasa apa yang kurang gitu kan ya. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.